Gempita Salihah Kamil lahir dari seorang ibu korban gempa Cianjur Senin malam. Sang ibu, Dewi, bercerita, ia sempat terjatuh saat gempa magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin siang. Panik akan keadaan sang jabang bayi, Dewi menuju puskesmas untuk memeriksa kondisi bayi dalam kandungan. Itu lahirnya di mana, Bu? Lahirnya di sini, di posko. Di posko itu yang membantu? Bidan-bidan. Bidan-bidan. Tempat. Butuh berapa lama, Bu, waktu itu, Bu? Sebentar, cuma setengah jam. Setelah itu ibu kan panik, gimana gitu keadaan janin di dalam, takutnya karena gimana. Ibu lari ke puskesmas, diperiksa gimana keadaan bayi di dalam rahim gitu, takutnya gimana. Ya pertama sih nggak ada ini detak jantung itu kan susah dicarinya gitu. Pas gitu bidan-bidan setempat dibantu dirangsang. Ada. Dewi menyebut usai melahirkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di posko pengungsian tempat ia bersalin. Tak hanya melihat kondisi Dewi, Ridwan Kamil juga memberikan nama untuk sang putri, yakni Gempita Salihah Kamil. Ini anak keberapa, Bu? Ini anak keempat. Anak keempat. Sudah dikasih nama, Bu? Sudah sama Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Oh, sama Bapak Ridwan Kamil sudah dikasih nama. Siapa namanya, Bu? Gempita Salihah Kamil. Gempita Salihah Kamil. Tim dokter Kementerian Sosial yang bertugas di lokasi menyebut tak hanya satu bayi yang lahir pasca gempa. Selain Dewi, ada ibu lain yang turut melahirkan, namun lahir prematur saat kandungan masih berusia 8 bulan. Kondisi ibu dan bayi, keduanya selamat. Alert teman-teman di lokasi memberitahukan bahwa ini kemungkinan ada 2 bayi yang siap lahir di lokasi agar standby untuk kelahiran darurat di lapangan, dan syukurlah puji Tuhan ya teman-teman reaksi cepat dan ditolong lahir dengan selamat, terutama yang bayi 8 bulan masih prematur ya 35-36 minggu. Kalau untuk proses kelahirannya di tenda darurat di posko pengungsian milik Kemensos di Cugenang ini. Kalau dari pemeriksaan sih kedua adik bayi dan kedua orang tua, kedua ibunya juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya membagikan video kunjungannya ke salah satu tenda pengungsian korban gempa. Emil menyebut ibu sang jabang bayi yang memintanya memberikan nama. Assalamualaikum. Di tengah kebencanaan yang melanda Cianjur, berkah rahmat Allah juga hadir. Lahir seorang bayi lucu perempuan, tinggali kami, tinggali. Dan ibu yang baru melahirkan, namanya siapa tadi? Ibu Dewi melahirkannya di sini ya? Iya, di tenda Bapak. Di tenda melahirkannya. Di para bidannya mana? Oh, ini bidan-bidan. Dan Ibu Dewi meminta saya memberi nama. Saya kasih nama yang baik sesuai peristiwa, tapi juga sesuai doa. Jadi saya beri nama Gempita Salihah Kamil. Karena lahir saat gempa, didoakan jadi anak solihah. Di akun Instagramnya, Emil menulis arti nama sang bayi. Gempita berarti lahir saat gempa. Salihah artinya doa agar menjadi insan yang salihah. Dan Kamil artinya agar menjadi insan yang paripurna. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah duka akibat gempa Cianjur, sedikit rasa lega dirasakan salah satu korban selamat. Setelah sempat terpisah dengan anggota keluarga, Atikah, korban selamat yang saat ini berada di pengungsian, akhirnya bisa bertemu ayah dan ibunya yang juga ditemukan dalam kondisi selamat. Kalau misalnya saya bisa jalan, saya pasti mau saya ke sana, mau lihat keadaan di sana seperti apa gitu, umi saya tuh gimana gitu. Tiap malam saya tuh inget, tiap saat saya ingat saya di sini makan, umi saya gimana, saya di sini diobatin, umi saya gimana, hanya inget itu aja. Adik saya gimana, kakak saya, semuanya saya inget. Tapi mau gimana lagi ya, keadaan saya tuh benar-benar kayak gini. Atika masih merasa tidak percaya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya dalam kondisi selamat. Pasalnya,
Ayah dan ibu Atika sempat hilang kontak ketika gempa terjadi pada Senin lalu. Atika sendiri bersama suami dan anak-anaknya sempat tertimbun reruntuhan bangunan rumahnya di Kampung Kadudampit, Desa Ranca Goong, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Atika berhasil diselamatkan, namun ia kehilangan jejak dengan kedua orang tuanya. Rasa was-was yang sempat hinggap di hati Atika seketika sirna ketika ia mendapatkan kabar kedua orang tuanya berhasil ditemukan dari reruntuhan rumahnya di Kampung Ciberem, Kecamatan Cugenang. Kini Atika bisa sedikit bernapas lega. Keluarganya selamat, walaupun harus mengungsi sementara di tenda pengungsian yang terpisah. Saya senang tinggal di sini. Bener saya senang. Karena apa? Kalau dekat sama tembok saya ngeri. Saya benar-benar ngeri. Kejadian kemarin tuh betul-betul membuat saya tuh tidak mikirin ingin diam di rumah. Benar-benar tidak ingin. Meskipun teman saya, ya udah kamu tinggal aja di rumah saya. Saya enggak. Saya nggak mau, saya tinggalnya, saya diamnya di luar aja, soalnya masih kebayang. Atika dan keluarganya kini memilih berada di tenda pengungsian di lapangan Prawatarsari Joglo untuk sementara waktu. Selain untuk pemulihan kakinya yang mengalami luka karena sempat terjepit tembok, Atika mengaku mengalami trauma yang cukup mendalam. Andris Mukhtar, Wandi Wahyudin, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat.